Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, thumma ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sadatul afadil hadaratul mukarramin yang kita ta'zimi, sahibul hajat, pembina Yayasan Ma'had Ali Baitul Hikmah, Bapak Dr. Harun Rashid beserta seluruh keluarga, yang kita takdimi Dewan Asatid Ma'had Ali Baitul Hikmah, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ihsan Saifuddin Al-Mukarram, guru kami Kiai Haji Zuhal Abdurrahman, yang beliau masih ingat bertemu di satu forum di Masjid Ar-Rajhi di Makkah Al-Mukarramah tahun 2016 bersama Imamul Haram Syekh Faisal Al-Ghazabi pada saat itu. Yang kita hormati guru kita Ustaz Setiadi, seluruh Dewan Asatid, pengasuh dan keluarga besar Ma'had Ali Baitul Hikmah. Para tamu undangan yang kami muliakan, antara lain beliau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Muhammad Mu'alim MPI, beserta seluruh jajaran yang mendampingi, yang kita takzimi, unsur-unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Sukoharjo, dari kantor bupati, dari Polres Sukoharjo, dari Kodim Sukoharjo, juga para alim, para ulama, guru-guru umat, antara lain guru-guru kita Ustaz Salahuddin Setowijoyo dari Dewan Dakwah, para asatid lain dari unsur ormas-ormas Islam di Solo Raya, seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang tidak dapat kami sebut satu persatu dan yang kita banggakan, para khirij, para mahasantri yang hari ini dilepas untuk melaksanakan khidmah, mengamalkan ilmunya dan menambah wawasan pengalaman di medan dakwah yang luas. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kehadirat Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim sebagai bentuk kasih sayangnya yang utama. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, dan menjadikan kita hari ini berhimpun karena Al-Quran, berhimpun karena kitabullah yang kita amat harapkan dari iman kita kepada kitabullah yang diwahyukan Jibril alaihi salam kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iman itu kita mendapatkan fadilah-fadilah Quran. Dengan iman itu kita mendapatkan kekuatan untuk
terus mengabdi kepada Allah di dalam Al-Quran. Qila lil Imam Hasan al-Basri. Ada seseorang berkata kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, kana fulan yahfadzul Quran. Adalah si fulan itu, wahai imam, kata orang yang matur, dia yahfad al-Quran, menghafal, menjaga Al-Quran. Faqala al-Imam Hasan al-Basri, beliau menimpali, balil Quran yahfadu, justru Al-Quran yang menjaganya. Maka nasihat untuk diri kami yang paling awal, juga kepada adik-adik yang akan berkhidmah dengan membawa Al-Quran di dalam dadanya. Mari kita syukuri nikmat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Sesungguhnya Al-Quran adalah tanda kasih sayang Allah, zat yang paling pengasih. Seperti kami bacakan tadi, dialah Allah yang maha pengasih, dan tanda kasihnya yang paling besar adalah mengajarkan Al-Quran, bahkan sebelum khalaqal insana 'allamahul bayan, sebelum mencipta manusia dan mengajarkan kepada manusia itu kemampuan untuk saling menyampaikan dan memahami pesan, berkomunikasi, berbicara, dan mengambil makna satu sama lain. Al-Bayan. Maka Al-Quranul Karim sebagai anugerah Allah, bukan kita banggakan bahwa kita telah menghafalnya, bukan kita banggakan bahwa kita punya jasa kepada Allah dengan menghafal kitab sucinya, bukan kita tepuk dada dengan merasa seakan-akan kita berjasa besar bagi Islam karena telah menghafal Al-Quran. Tetapi kesadaran teragung yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu nikmat Allah yang justru akan menjaga kita semua. Anugerah besar yang diberikan kepada hati-hati yang terpilih. Bagaimana tidak? Kepada makhluk paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya turun Al-Quran itu, dia jalla jalaluh mengatakan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menurunkan kepadamu satu perkataan yang berat, sangat berat. Maka hati yang bisa menjadi wadah menampung Al-Quran adalah hati yang dipilih oleh Allah sebagai hati yang kokoh untuk menerima perkataan yang berat, perkataan yang ketika diwahyukan pertama kali maka membuat Rasulullah Muhammad SAW gemetar, pucat, berkeringat dingin, berulang kali jatuh dan bangun ketika menuruni Jabal Nur, pulang ke kota Makkah, berulang kali tersaruk-saruk, terseok-seok, terbabit jatuh, dan pucat pasi berdiri di depan pintu rumah ibunda kita Khadijah, gemetar, berkeringat dingin, basah seluruh tubuhnya, dan dengan lisan bergetar berkata, zammiluni, zammiluni. Betapa beratnya perkataan itu, sampai para sahabat menceritakan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, terkadang wahyu itu muncul dalam suara gemerincing yang amat keras, yang membuat beliau SAW tertunduk, berlelehan keringat, berbutir-butir dari seluruh wajah dan kepala beliau, menunduk, meneteskan air mata. Betapa beratnya perkataan itu.
Sampai satu saat ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di atas tunggangan, maka tunggangan itu Al-Qaswa terderum, berlutut, dan Rasulullah SAW merunduk sampai kepala beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyentuh punuk unta yang dikendarainya. Betapa beratnya perkataan itu, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya batni Hudun wa akhawatuha, telah membuatku beruban surah Hud dan saudari-saudarinya. Betapa beratnya perkataan itu, karena hanya hati yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kokoh, maka harus lebih kokoh daripada gunung. Karena gunung pun akan hancur berantakan karena takut kepada Allah ketika Quran diturunkan kepadanya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya yang menerima Al-Quranul Karim itu turun kepadanya adalah gunung yang tinggi menjulang, yang kokoh, yang seakan tak tergoyahkan, maka Al-Quran itu bisa membuatnya pecah berantakan, karena gunung itu takut kepada Allah atas konsekuensi Al-Quran yang turun kepadanya. Takut kepada Allah atas apa yang terkandung dalam Al-Quran yang harus dia laksanakan. Takut kepada Allah atas apa yang terkandung dalam Al-Quran yang harus menjadikan dia berakhlak meneladani manusia terbaik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat ibunda kita Aisyah berlinang air mata ketika ditanya tentang dirinya, dan beliau berkata lirih, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Seperti sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Zuhal, akhlak Al-Quran adalah tuntutan pertama kepada orang-orang yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sungguhnya banyak di antara kita ternina bobokkan ketika dimotivasi bahwa dengan menghafal Al-Quran maka dia akan dikenakan pakaian yang bercahaya melebihi terangnya matahari kelak di surga. Dia akan memakaikan mahkota kebanggaan yang bersinar terang kepada kedua orang tuanya di dalam surga. Sampai kadang-kadang kita lalai bahwa menghafal Al-Quran bukanlah tujuan, tetapi wasilah untuk melangkah lebih tinggi ke jenjang berikutnya dalam barisan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diharapkan dengan menghafal Al-Quran itu, kita bisa lebih mudah untuk pertama membaca Al-Quran, yang kedua memahami Al-Quran, yang ketiga mentadabburi Al-Quran, yang keempat mengamalkan Al-Quran, yang kelima mendakwahkan Al-Quran. Kita menghafal karena dengan demikian Allah telah memudahkan kita untuk membacanya dimanapun, kapanpun. Ketika orang lain harus membaca dengan mencari-cari mushaf, dengan membuka-buka Al-Quran cetak ataupun aplikasi, maka sesungguhnya penghafal Al-Quran dimudahkan Allah untuk membaca Al-Quran, untuk meraih 10 hasanat dari tiap hurufnya, kapanpun, dimanapun. Dan membaca Al-Quran bukanlah sekedar membaca, tetapi tuntutan kepada ahlul Quran adalah membaca dengan menjadikan Quran itu sebagai penjaga dan pengokoh keimanannya. Nak, saya katakan kepada anak saya Nawaf Muharrik Fillah, kepada anak saya Jaisan Mabruri Fillah, kepada anak saya Labib Muhammad Fillah, kepada anak saya Hilma Mumtazah Fillah, kepada yang laki-laki saya sampaikan, nak, Abah tidak bangga kalau dengan hafalan Quranmu kamu lalu bisa menjadi imam salat tarawih
diundang kemana-mana, menjadi qari yang suaranya merdu, mendapatkan dunia, mendapatkan hantaran kendaraan yang mewah, mendapatkan fasilitas penginapan yang mewah, mendapatkan segala kemudahan dunia karena Quran itu. Bukan itu tidak boleh. Bukan itu tidak patut. Memang sepatutnya ahli Quran mendapatkan yang terbaik dalam segalanya. Tetapi yang lebih membuat kami para orang tua bangga adalah ketika Al-Quran itu dibaca, maka dia kokohkan iman di hatimu. Seperti Sayyidina Bilal menghadapi Umayyah bin Khalaf. Satu riwayat yang disampaikan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghatban dalam kitab beliau Al-Manhaj Al-Haraki li Siratin Nabawiyah. Ketika Bilal ditarik dari dalam kota Makkah, terparut-parut punggungnya oleh batu, kerikil dan pasir, dibaringkan telentang di atas pasir yang membara, di bawah terik mentari yang membakar, ditindih dengan batu besar yang membuat dada dan nafasnya sesak, dicambuki oleh Umayyah bin Khalaf yang terus-menerus merayunya, mengajaknya kembali menyembah berhala-berhala. Maka dikatakan saat itu, sesungguhnya Bilal hendak menolak syiar berhala-berhala itu dengan membaca suratul Ikhlas. Hanya saja pada saat itu belum lama dia masuk Islam. Bilal radhiyallahu anhu sebenarnya belum hafal surah Al-Ikhlas. Maka ketika hendak membaca surah Al-Ikhlas untuk membalas syiar-syiar berhala yang diucapkan Umayyah bin Khalaf, yang dia ingat dari suratul Ikhlas hanya satu kata, Ahad. Ahad. Tetapi kalimat itu, Ahad, satu kata dari suratul Ikhlas, menghafal satu kata dari suratul Ikhlas, membuat iman Bilal kokoh. Bahkan sampai Umayyah bin Khalaf kelelahan sendiri mencambuki Bilal. Dan Bilal terus mengatakan Ahad, satu kata yang baru dia hafal dari suratul Ikhlas. Kita yang menghafal suratul Ikhlas, kita yang menghafal juz 30, kita yang menghafal 30 juz, selalu harus bermuhasabah. Apakah tiap huruf Quran, tiap kata Quran yang kita hafalkan akan mengokohkan iman kita, seperti Bilal membaca satu kata dari Al-Quran, kata Ahad itu sendiri. Yang kedua, menghafal Al-Quran adalah agar kita mudah memahami Al-Quran. Ketika orang lain harus membuka-buka terjemahan, ketika orang lain harus membolak-balik kitab tafsir, maka para penghafal Quran sudah seharusnya memahami apa yang dia baca, menjadikan pemahaman itu membentuk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Quran itu sebagai keakraban yang sangat mesra dengan Rabbnya Jalla Jalaluh. Seperti kisah tentang seorang murid penghafal Quran yang memiliki kebiasaan menghatamkan Al-Quran dalam Qiyamul Lail. Lalu gurunya menegurnya, "Wahai muridku, hebat sekali engkau bisa membaca Al-Quran hatam semalam. Tetapi mulai nanti malam, kumohon hadirkan seakan-akan aku menyimakmu membaca Al-Quran, sehingga engkau membaca Al-Quran di dalam salatmu seperti ketika engkau membacanya di hadapanku." Maka hari berikutnya sang guru bertanya, "Berapa banyak dari Al-Quran yang kau selesaikan dalam salatmu semalam, nak?" Kata sang murid, "Wahai guru, aku hanya sanggup menyelesaikan sepertiga dari Al-Quran itu. 10 juz saja, karena aku membaca seakan-akan aku membaca di hadapanmu."
Maka sang guru berkata, nanti malam hadirkan para sahabat agung periwayat Al-Quran, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Hadirkan mereka di hadapanmu, menyimakmu membaca Al-Quran di dalam solatmu. Maka hari berikutnya sang guru bertanya, wahai muridku, berapa banyak dari Al-Quran yang engkau hatamkan dalam solatmu semalam? Wahai guru, karena aku menghadirkan seakan-akan para sahabat mulia pencatat wahyu, para sahabat mulia penulis Al-Quran itu hadir di hadapanku, maka aku hanya berhasil menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Kata sang guru, maka demikian itulah terbaik. Wahai muridku, maka nanti malam hadirkan sang penerima wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan duduk di hadapanmu dan menyimak bacaanmu. Di hari berikutnya sang murid ditanya lagi oleh gurunya, berapa bagian dari Al-Quran yang engkau selesaikan? Ketika yang menyimakmu, kau bayangkan adalah orang yang kepadanya turun Al-Quran itu. Maka sang murid mengatakan, wahai guru, sungguh ketika aku hadirkan seakan-akan Rasulullah menyimak bacaanku, maka aku hanya bisa menyelesaikan sholatku dengan surat-surat pendek. Kemudian sang guru berkata, kalau demikian hadirkan kepadamu hari ini, malam ini, bahwa yang menyimak bacaanmu adalah yang telah mewahyukan Al-Quran. Dialah Allah Azza wa Jalla. Dan bayangkanlah bahwa dia, Jalla Jalaluh, menimpali setiap bacaanmu, berbicara kepadamu, berbincang-bincang denganmu. Dan pagi berikutnya sang murid ditanya, bagaimanakah bacaan Al-Quranmu malam ini, wahai muridku? Sang murid menjawab, wahai guru, sesungguhnya aku membayangkan setiap kali aku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Rabb kita Jalla Jalaluh mengatakan kepadaku, hambaku, engkau mencintaiku, maka engkau memujiku, maka aku berkenan dengan pujianmu. Lalu ketika aku membaca Ar-Rahmanir Rahim, seakan-akan Allah berfirman kepadaku, wahai hambaku, engkau mengagungkan dan memuliakanku karena engkau berharap-harap pada rahmatku, maka aku akan mengasihimu dan menyayangimu. Lalu ketika saya membaca Maliki Yaumiddin, seakan-akan Allah berfirman, wahai hambaku, aku tahu engkau takut kepadaku, maka engkau mengagungkanku, engkau mohon perlindunganku akan hari pembalasan. Lalu saya membaca Iyyaka na'budu, dan tiba-tiba lisan saya tercekat, seakan-akan saya telah berdusta kepada Rabb Jalla Jalaluh ketika mengatakan hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu aku mengabdi, hanya kepadamu aku merindu, hanya kepadamu aku salat, aku beribadah, aku hidup, aku mati. Tetapi sesungguhnya masih ada begitu banyak hal yang saya kejar dalam hidup ini, yang bukan karena Allah saya lakukan. Maka saya nyaris tidak bisa menyelesaikan suratul Fatihah di dalam salat saya, wahai guru. Maka demikianlah ahli Quran. Semakin dia membaca Al-Quran, semakin dia merasakan bahwa kalimat-kalimat itu adalah kemesraannya dengan Allah. Bahwa setiap ayat itu ditujukan kepada dirinya, bukan untuk dia gunakan menunjuk dan melabeli orang lain, bukan untuk dia gunakan mensifati
sifat-sifat munafik dan sifat-sifat kekufuran atau kemusyrikan kepada makhluk-makhluk yang lain, tapi untuk terus mencurigai dirinya bahwa ayat itu turun hanya untuknya, menegurnya, menasehatinya, menuntunnya. Seperti ketika kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in turun ayat, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Inilah cara para ahli Quran memahami Al-Quran dan mentadabburinya dengan menyimak kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, seakan kisah-kisah itu adalah kisahnya sendiri. Dengan cermin yang begitu gemilang. Apakah kelak jika dia meninggalkan tugas untuk mendakwahkan Quran, dia akan bernasib seperti Yunus alaihi salam? Apakah dia harus ditelan kegelapan yang berlapis kegelapan seperti ikan yang ditelan ikan lalu dibawa dia ke dasar lautan, lalu tak ada yang bisa dia lakukan kecuali menyerah dan berpasrah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apakah dia akan bertadabbur bahwa Al-Quran menyebut nama Musa alaihi salam yang paling banyak di antara semua nama, karena seakan-akan tidak bicara kepadanya, wahai ahli Quran, inilah Musa yang lidahnya cacat, yang ucapannya cedal, yang bicaranya tidak lancar. Dia teguh mengemban risalah dakwah. Bagaimana engkau yang lisanmu fasih, yang suaramu merdu, yang hafalanmu penuh tentang Quran? Apakah dia akan bertadabbur ketika menyimak kisah Musa? Seakan-akan Allah berkata kepadanya, wahai Al-Quran, masa lalumu sempurna, kamu tidak pernah melakukan kejahatan, kamu punya rekam jejak track record yang begitu baik. Inilah Musa alaihi salam yang pernah membunuh orang, yang lari dari negerinya sebagai buronan, kembali ke negerinya sebagai dai dengan penuh percaya diri, karena dia yakin, inna ma'aya rabbi sayahdin, Rabbnya bersamanya akan memberi petunjuk kepadanya. Wahai ahli Quran, apakah ini yang kau lihat tentang Musa, yang waktu kecilnya berhutang budi kepada keluarga Fir'aun, yang merawatnya, membesarkannya? Apakah lidahnya keluh di depan orang yang berjasa kepadanya? Tidak. Apakah lisan kita yang tidak punya hutang budi kepada siapapun ini akan keluh ketika membawa risalatul Quran? Seakan-akan tadabbur itu bicara, wahai ahli Quran, inilah Musa yang tidak punya kawan, tidak punya teman. Bani Israel yang dipimpinnya begitu brengsek, begitu rusak, tapi dia tetap teguh. Sedangkan kalian memiliki sahabat-sahabat, baik di ma'had, baik nanti di tengah masyarakat, rekan-rekan kerja, partner-partner dakwah, mitra untuk bekerja sama. Apakah kalian akan diam dan tidak memanfaatkan mereka semua untuk dakwah Quran? Setiap kali tadabbur, seakan-akan Allah bicara kepada para ahli Quran ini, apakah engkau ketika diperlakukan seperti Yusuf alaihi salam oleh saudara-saudaranya, mampu untuk memaafkan dan tidak mengungkit-ungkit apa yang terjadi di masa lalu sepertinya, bahkan berbuat baik kepada semua saudaranya? Apakah engkau kalau merasakan ujian seperti Yusuf, percobaan pembunuhan, dibuang ke kegelapan, dijual sebagai budak, mendapatkan kekerasan secara seksual, difitnah oleh orang yang melecehkannya, dijadikan objek balas dendam, dijebloskan ke penjara tanpa kesalahan? Apakah engkau sebagai dai akan tetap teguh, bahkan ketika dalam penjara sanggup berkata kepada dua sahabat di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu, yang berbilang-bilang, sesembahan yang banyak itu,
Ataukah Allah yang maha satu, lagi maha perkasa yang lebih baik untuk dijadikan sebagai satu-satunya ilah? Tadabbur itu tak henti-henti. Apakah ketika diuji dengan hal yang paling dijunjung tinggi di dalam hati, kita akan kuat dalam dakwah? Seperti Maryam menjunjung kesucian, maka Allah justru mengujinya dengan kehamilan tanpa disentuh pria. Seperti Ibrahim alaihissalam menjunjung tinggi cinta. Cinta untuk bapaknya, cinta untuk istrinya, cinta untuk putranya semata wayang, cinta untuk keluarganya. Lalu bertubi-tubi ujian itu tentang bapak yang justru membuat berhala, tentang istri yang digoda raja di negeri seberang, tentang anak yang lahir setelah lama ditunggu ternyata harus dibuang ke tanah tandus berbatu-batu, tanpa air, tanpa tanaman, tentang anak yang sudah mulai tumbuh dan menyenangkan pandangan mata yang harus disembelih. Apakah tetap akan bersangka baik kepada Allah dan teguh berdakwah di jalannya ketika bertubi-tubi ujian itu melandanya? Wahai ahli Quran, apakah juga engkau akan terkejut seperti Rasulullah SAW terkejut? 40 tahun lamanya digelari Al-Amin, terpercaya, tidak pernah dusta, disayang, dimuliakan, dihormati karena akhlak mulianya. Justru ketika wahyu turun kepadanya, orang-orang baru mulai berkata, kami tidak percaya kepadamu, hai Muhammad. Kami tidak mau beriman kepadamu, hai Muhammad. Apakah akan seperti Rasulullah SAW? Kita bertadabbur, yang terkejut mendekar Waraqah bin Naufal berkata, wahai putra saudaraku, seandainya umurku masih panjang, tulang-tulang dan ototku masih kuat, nanti ketika engkau didustakan, ketika engkau disebut gila, ketika engkau disebut penyair, penyihir, dukun, ketika engkau diperangi, ketika engkau diusir, ketika engkau dibunuh, seandainya aku masih hidup saat itu, tentu tulang-tulangku yang rapuh ini akan kugunakan untuk membelamu sekuat tenagaku. Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW bertanya dengan heran, betulkah aku akan didustakan? Betulkah aku akan disebut gila? Betulkah aku akan disebut penyihir, penyair, dukun? Betulkah mereka akan mengusirku? Betulkah mereka akan memerangiku? Betulkah mereka akan berusaha membunuhku? Apa jawaban Waraqah bin Naufal? Demikianlah terjadi kepada setiap orang yang kepadanya turun namus besar seperti yang turun kepada Musa dan juga turun kepadamu. Wahai ahli Quran, itulah nasibnya orang-orang yang Al-Quran turun ke dalam hati mereka. Mereka akan diuji dengan segala ujian yang juga digambarkan oleh Al-Quran yang mereka hafal. Untuk menguji hafalan mereka itu, apakah hafalan mereka itu bisa menjadi petunjuk dan tanda-tanda untuk bisa selalu selamat melewati ujian-ujian itu. Tadabbur dan menghafal Al-Quran itu agar mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Kalau orang lain mengamalkan kebaikan tanpa tahu dalil, tanpa tahu kemudian istimbat hukumnya, tanpa tahu berbagai konsekuensinya dan munasabatnya, maka para ahli Quran beramal dengan keyakinan penuh mereka sedang melaksanakan apa yang ditunjukkan Allah. Karena Allah yang dia bertakorup padanya dengan amalan wajib dan sunnah telah berkenan. Seperti dalam hadis qudsi, aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara, aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Dengan Quran inilah kita semua ingin didirect oleh Allah, digunakan untuk menebarkan rahmatnya. Maka menghafal Quran juga agar mudah mendakwahkan Al-Quran ini, mendakwahkan kemuliaannya.
Sesungguhnya Al-Quran ini turun bukan untuk menjadikan antum semua semata-mata bisa menjadi imam sholat, diundang kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Tetapi Al-Quran turun untuk mengubah diri antum dan mengubah orang-orang di sekitar antum. Inilah misi Quran. Maka Rasulullah pernah mengingatkan, ada berbagai jenis tanah. Ada tanah yang ketika Quran turun kepadanya, hujan turun kepadanya, maka bisa menyerap, menampung, menumbuhkan bebijian, berbuah, harum, wangi, lembut, manis bagi alam semesta. Tetapi ada tanah yang hanya sekedar menampung sehingga binatang ternak dan manusia bisa mengambil air minum darinya. Tetapi dia tidak mendapatkan rembesan air itu sedikit pun. Dan bahkan ada tanah yang hanya dilewati, tidak mampu menahan, tidak mampu menyerap, tidak mampu memberi manfaat bagi dirinya maupun sesama. Itulah hati manusia terhadap Al-Quran. Walhasil, tentu nasihat ini adalah untuk kami pribadi. Dan apabila ada manfaatnya untuk adik-adikku, para asatid muda yang akan berkhidmah dengan Al-Quran dalam dadanya, sungguh satu kebahagiaan bagi kami turut di dalam memberikan motivasi. Dan mudah-mudahan yang memberi motivasi mendapatkan bagian pahala besar dari apa yang kelak adik-adik lakukan dalam berkhidmah dengan Al-Quran. Terakhir, ada satu kalimat yang sangat dalam sebagai renungan kita disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, semua yang kita buang, kita campakkan akan menjadi sampah. Semua yang kita buang akan menjadi sampah. Makanan yang dibuang, sampah. Pakaian yang dibuang, sampah. Apapun yang dibuang, sampah. Kecuali Al-Quran. Karena kalau kamu membuang Al-Quran, mencampakkan Al-Quran, maka kamulah sampahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.